Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Daivan Izar Syarafi dari Ilmu Perikanan kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan aplikasi SPSS. Nah, sebelum masuk ke tata caranya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu tentang uji homogenitas. Nah, jadi uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke tata cara penggunaannya. Nah, untuk yang pertama itu di sini kita sudah memiliki datanya. Kita sudah memiliki datanya yang ada di Excel. Lalu setelah itu kita blok dari yang hasil belajar Rancop ini, kita blok sampai ke bawah. Nah, setelah itu, jadi di sini kita sudah memiliki datanya yang sudah dipindahkan dari Excel seperti ini. Lalu kita langsung saja ke variable view. Nah, untuk di variable view itu yang pertama ada nama, kita ganti yang pertama itu jadi hasil dan yang kedua itu kelas. Untuk desimalnya kita dua-duanya ganti ke angka 0 seperti ini. Lalu untuk label yang pertama kita ganti nama jadi hasil belajar Rancop, dan label yang kedua kita ganti namanya menjadi kelas. Nah, untuk yang value itu di sini kita keterangannya untuk value 1 itu untuk kelas A, dan untuk value 2 itu kita kasih nama di label kelas B. Nah, setelah itu kita ke analyze, lalu compare means and proportion ke one way ANOVA. Nah, setelah itu di sini ada dua. Untuk yang hasil belajar kita pindahkan ke dependent, lalu yang kelas kita pindahkan ke faktor. Nah, setelah itu kita klik option, kita pilih yang homogeneity of variance. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu ini mana, guys? Nah, lalu setelah itu jadi seperti ini. Nah, untuk hasilnya itu jadi seperti ini. Ini untuk yang homogenitas. Nah, setelah itu di sini kita kita langsung blok aja untuk data normalitasnya. Nah, kita blok. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, di sini datanya sudah masuk. Setelah itu kita sama seperti yang tadi, kita ke variabel. Untuk yang ini kita ganti namanya. Ini kita kasih namanya itu X, dan yang bawahnya itu apa? Itu Y. Nah, untuk desimalnya juga sama. Untuk desimal juga masih sama, yaitu 0. Maaf. 0. Untuk labelnya sebentar. Wow, susah sekali namanya. Jadi yang pertama itu religiusitas, dan yang keduanya itu agresivitas. Nah, setelah itu ini kita ganti untuk value. Nah, jadi di sini untuk seterusnya itu kita ke analyze, kita pilih ke yang regression. Kita pilih ke regression untuk memunculkan data residual. Lalu kita pilih ke yang linear.
Nah, setelah itu untuk yang X itu kita pindahkan ke independen, lalu untuk yang Y kita pindahkan ke dependen. Lalu kita pilih save, lalu kita pilih ke unstandarized, lalu continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk hasilnya itu nah ini untuk hasil dari data residualnya itu sudah muncul seperti ini, macam-macam ya, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita klik analyze lagi, kita pilih ke non parametric test, lalu ke legacy dialogs, dan kita pilih ke sampel yang KS. Setelah itu underlies itu kita pindahkan ke test variable, kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya itu muncul seperti ini kurang lebih. Nah, ini untuk hasil yang normalitas. Ya, selanjutnya di sini kita masuk ke materi tentang RHK atau rancangan acak kelompok. Nah, di sini kita sudah ada datanya untuk RHK. Setelah itu datanya kita pindahkan saja, kita blok, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah dipindahkan, kita langsung saja ke analyze, lalu kita pilih ke general linear model, lalu ke univariate. Nah, untuk di sini dosis itu masuk ke, untuk dosis kita pindahkan ke mana guys? Untuk dosis kita pindahkan ke faktor, untuk ulangan kita pindahkan ke faktor. Nah, untuk tinggi tanaman kita pindahkan ke dependent. Setelah itu kita pilih model. Nah, kita pilih build item. Nah, di interaction, lalu kita pilih yang main effect. Setelah itu ini kita pindahkan ke model. Lalu untuk ini kita pindahkan ke, nah, lalu sini kita continue. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, di sini kita pilih ke yang test of between. Nah, untuk hasilnya itu ada di sini untuk yang RHK atau rancangan acak kelompok. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke materi RAL atau rancangan acak lengkap. Nah, di sini kita datanya sudah ada, dan datanya juga sudah dipindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, untuk data RAL seperti ini. Lalu setelah itu kita ke variabel dulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Untuk dinama itu, yang pertama kita namai dengan perlakuan, yang kedua itu ulangan, dan yang ketiga itu LP. Lalu untuk desimalnya itu 2. Untuk labelnya itu kita kasih nama, yang pertama perlakuan, yang kedua ulangan, dan yang ketiga itu lama pengeringan. Untuk value-nya juga itu yang perlakuan itu 1, untuk ulangan 1, dan lama pengeringan tidak ada. Untuk measure-nya juga itu perlakuan itu nominal, lalu ulangan nominal, dan lama pengeringan itu scale. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke analyze general linear model. Ke sini itu perlakuan kita masuk ke faktor, lama pengeringan kita masuk ke dependent. Lalu kita klik model, build item, kita pilih main effect, kita pindahkan, lalu kita klik OK, continue. Lalu ke plot, untuk plot itu perlakuan ke horizontal, lalu kita klik add, lalu kita continue.
Nah, setelah itu kita ke pos. Perlakuan kita pindahkan. Kita di sini pilih yang LSD, Tuki, and Duncan. Continue. Lalu IM, pilih perlakuan, kita pindah ke display. Continue. Nah, setelah itu kita langsung klik OK. Nah, untuk hasil dari RAL itu munculnya seperti ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan di sini juga ada hasil dari Duncan dan juga Tukey-nya. Masih enggak ya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu Kruskal Wallis. Nah, jadi di sini kita udah ada datanya, yaitu kota A itu ada 35, 12, 2, 7, 65, 20, 15, 8, 2, 6, 9, dan 13. Untuk kota B itu ada 3, 10, 60, 10, 9, 2, 50, 5, 19, 24, 30. Dan untuk kota C itu ada 7, 3, 10, 70, 7, 15, 80, 10, 9, 20, 25, dan 42. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi. Nah, ini untuk data yang tadi kita sudah pindahkan dari Excel. Nah, setelah itu kita ke di variabel view-nya dulu. Itu untuk nama yang pertama itu kota, dan yang kedua itu penjualan. Untuk desimalnya itu seperti tadi kita ganti ke 0 dua-duanya. Lalu untuk value-nya itu di kota itu kita ganti dengan 1, yaitu kota ABC. Lalu untuk measure-nya juga yang kota nominal dan yang penjualan nominal. Nah, langsung saja kita masuk ke analyze. Lalu kita pilih tadi guys, mana? Kita pilih yang deskriptif tabel, lalu kita pilih explore. Nah, ini penjualan kita masuk ke dependent, dan untuk kota kita masuk ke faktor. Lalu kita pilih plot. Nah, ini kita normality-nya kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, ini masih belum. Kita keluar lagi. Kita klik analyze. Kita pilih ke non parametric test. Kita ke legacy dialog, lalu ke independent. Nah, untuk ini juga penjualan masuk ke tes variabel dan kota itu masuk ke grup variabel. Kita klik bagian kota, kita klik define range. Nah, di sini untuk minimumnya itu 1 dan maksimumnya 3. Lalu kita klik continue. Lalu di sini ada 3, kita pilih yang Kruskal. Kita pilih yang Kruskal Wallis, lalu kita klik OK di sini. Nah, jadi ini untuk hasil Kruskal Wallisnya itu sudah muncul dan hasilnya seperti ini. Nah, sisanya itu hasil-hasil sebelumnya. Dan ini untuk hasil Kruskal Wallisnya. Dan ini yang tes statistiknya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai penggunaan aplikasi SPSS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.